Bismillah, Assalamualaikum. Balik lagi sama saya Vicky dari UD Juli. Sekarang mau bahas sedikit tentang perkabelan, karena banyak ketidaktahuan dan pertanyaan-pertanyaan dari customer tentang kabel. Jadi mudah-mudahan ini bisa nambah info buat teman-teman yang nggak pernah beli kabel, terus beli kabel kaget harganya mahal, atau bingung kenapa kok ada kabel yang murah yang bisa dipakai buat kebutuhan sehari-hari gitu. Ini pertanyaan pertama, kenapa kabel mahal? Sebenarnya menurut saya nih, yang standar untuk instalasi itu bukan mahal, emang rata-rata segitu. Bahkan saya terbilang jual murah ketimbang teman saya yang jual di kota, maksudnya di Jakarta. Kenapa? Karena saya ngimbangin kompetitor. Ada jarak 2 km sama toko yang lebih besar, jadi saya nggak berani ambil harga yang jauh sama dia. Sementara sama teman saya yang di kota itu harganya beda 50.000, lumayan dong. Pertanyaannya berapa? Ini untuk merek Eterna ya. Eterna itu udah SNI dan LMK. Jadi untuk instalasi itu bukan cuma SNI tapi perlu LMK juga. Untuk Eterna 2x1,5 per roll, yang satu rollnya itu full 50 meter, harganya sekarang 485. Nah, di yang jaraknya 2 kilo dari saya itu dia 460-an. Jadi saya nggak berani ambil jauh karena customer bisa lari ke dia. Nah, teman saya yang di Jakarta jual di angka 500 lebih, pokoknya beda gocap. Nah, makanya ya standarnya emang segitu. Di bawah itu ada merek Extrana, di bawahnya lagi ada yang full tembaga tapi dibilangnya banci. Banci itu dia SNI aja tapi nggak LMK. Bisa merek Lotus, bisa merek Atlanta, tapi itu full tembaga. Kalau diperhatiin tembaganya lebih kecil. Nah, jadi kenapa harga kabel mahal? Ya sebenarnya nggak mahal, emang standarnya segitu untuk kabel-kabel instalasi atau untuk kabel-kabel yang aman, yang bisa teman-teman pakai sampai ke puluhan tahun, belasan tahun. Kenapa? Saya udah buktiin sendiri. Saya kan kadang-kadang bantu instalasi juga. Nah, pas kemarin bongkar nyabutin kabel-kabel lama, kabel Eterna itu masih bisa dipakai loh. Walaupun saya nggak tahu waktu itu awal instalasi tahun berapa, cuman sampai sekarang masih bisa dipakai dan masih bagus selama nggak kena air. Nah, pertanyaan kedua, ini yang tadi kenapa kabel mahal, itu pertanyaan dari orang yang nggak pernah atau nggak tahu atau nggak pernah bersinggungan ya, atau juga yang ekonominya di bawah UMR lah, anggap gitu. Jadi mereka kaget mahal karena mereka biasa pakai kabel yang murah. Nah, ini pertanyaan kedua nih, kenapa ada kabel murah? Sebagian orang bingung, kok ada kabel 3.000 bisa dipakai, padahal banyak orang yang pakai. Jadi gini, kabel yang bisa saya jual 3.000 per meter itu bisa buat ngecas, bisa buat alirin listrik yang kecil-kecil, itu emang ada. Tapi sebenarnya itu adalah kabel audio, atau kadang-kadang dinamainnya kabel jumper. Jadi produsen-produsen juga sebenarnya nggak bohong. Di labelnya itu dia nulis kok, ini bukan kabel untuk listrik. Tapi karena emang keadaannya di kita, ya gimana ya, maksudnya gini, kalau untuk instalasi di tempat saya nih, sebagian udah pada paham bahwa harus SNI dan LMK, tapi sebagian lagi emang ada yang masih SNI, dan sebagian kecil ada yang berani tabrak-tabrak aja, nggak tahu buat rumah dia, nggak tahu buat rumah yang lain ya, berani pakai kabel murah yang 7.000 per meter, atau serol bisa 200 sampai 250.000. Nah, untuk kabel yang murah ini saya sendiri pun pakai, tapi penggunaan dia buat apa? Kalau misalkan buat ngetes lampu, buat yang watt-wattnya kecil aman lah, atau buat ngecas HP,
itu saya masih aman, dan kadang kalau ada yang nanya ke saya masih berani rekomendasiin. Tapi kalau misalkan udah buat mesin yang watt-wattnya tinggi, ratusan watt, biasanya saya nggak rekomendasiin. Tapi tetap keputusan ada di pembeli. Saya mah cuma menyampaikan apa yang saya tahu. Barangnya kayak gini, daripada nanti dia beli pengen yang murah tapi kualitas bagus, itu nggak mungkin gitu. Jadi kenapa ada kabel murah? Ya emang ada, tapi bukan kabel listrik, itu kabel audio. Nah, pertanyaan ketiga nih, bisakah kabel murah untuk listrik? Jawabannya tadi ya, bisa. Cuman harus tahu kemampuan si kabelnya. Karena kabel audio pun banyak ukuran, ada yang 2x30, 2x40, 2x50, 2x60 sampai ke atas. Dan yang paling penting, kabel audio itu enggak SNI, apalagi LMK. SNI aja enggak pokoknya. Semua kabel audio yang saya jual itu enggak ada SNI-nya. Nah, terus yang keempat, kenapa kabel mahal tetap bisa rusak? Nah, ini banyak pertanyaan nih. Ini mah mau yang sering pakai atau yang enggak juga kadang-kadang bingung, kok kabel yang bagus bisa tetap rusak atau bisa digigit tikus katanya. Jadi jawabannya emang bisa. Nah, jenis-jenis kabel itu banyak. Ada NYM, NYY, NYA, NNY, yang lain-lain lah banyak. Jadi kalau mau teman-teman beli kabel yang bagus, itu kabel yang warna hitam. Kalau nggak salah kodenya itu NYY. Jadi dia itu bisa indoor, bisa outdoor, dan punya pelindung terhadap gigitan tikus. Tapi yang saya jual, yang biasa dipakai orang-orang buat instalasi, itu kabel NYM. Kabel NYM itu nggak punya pelindung terhadap gigitan tikus gitu. Jadi masih bisa digigit tikus dan bisa rusak, betul. Konsleting kayak gitu ya pasti bisa. Cuman dengan adanya SNI dan LMK ini, seenggaknya kita menjaga nih. Kalau tegangannya melebihi juga, kalau listrik rumahan yang biasa nih, yang listriknya masih 4,5, 900, 1300, itu tuh kabel 3x1,5 untuk di atasnya bisa, untuk pola atasnya. Cuman kalau wattnya lebih gede, pasti kabelnya pun lebih gede. Jadi catatannya, kabel SNI dan LMK pun tetap punya batas kemampuan, intinya gitu. Makanya kenapa kabel mahal tetap bisa rusak? Ya jawabannya tetap bisa lah. Nah, terus oh iya, kabel mahal itu keras? Sebenarnya enggak juga. Ini tuh tergantung yang belinya suka megang kabel atau enggak, terus yang belinya juga kuat atau enggak. Orang kalau yang biasa instalasi listrik itu tahu kok, Eterna kayak gimana, Extrana kayak gimana, Supreme kayak gimana. Jadi sebenarnya tuh ya emang segitu kabel mah. Kalau kabel-kabel yang lunak di semua merek itu ya, rata-rata yang serabut pun ada kan yang gede kayak gitu. Jadi kabel itu nggak keras, kabel mahal nggak keras, kabel murah pun nggak keras. Ya emang segitu aja, agak susah dibentuk ya, emang begitu. Kabel itu kan bahannya tembaga, terus PVC, terus ya pokoknya macem-macem lah. Oh, tapi kadang-kadang kabel kalau udah dipakai atau lagi dialirin listrik itu jadi makin lunak, itu betul. Jadi kayak gitu ya. Jadi untuk 5 pertanyaan ini tentang perkabelan, maksudnya saya bikin video ini juga supaya ya mudah-mudahan aja ada penonton saya yang beli, jadi pertanyaannya nggak aneh-aneh lagi gitu. Ya kabel emang begini, saya sebisa mungkin jual dengan ya tergantung modal, terus juga tergantung kualitas, dan pastinya yang ngikutin harga pasaran. Saya kan ini masuk tahun keempat, jadi saya pengen sebertahan mungkin karena bisnis ini bagus. Oke, sekian. Kalau ada pertanyaan tentang alat-alat listrik, alat tukang, alat teknik, boleh. Terus juga ini bukan murni dari saya, jadi saya juga banyak ngobrol sama tukang instalasi karena mereka lebih pengalaman untuk kerjanya kan. Sementara saya cuman
ya beli barang laku atau enggak, terus juga komplain dari warga gimana, terus juga dari supplier, dari produsennya gimana, coba saya kombinasiin jadilah informasi ini. Kayak gitu ya, mudah-mudahan tersampaikan. Sekian.